Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullahi azza wa jalla alladzi qad ata'na rahmatan katsiratan hatta nastati'an an najtami'an fi hadzal makani mubarakah. Wasaniya wa salatan wassalaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammadin alladzi qad halamana minal julumati ilan nur ila julumati ilal huda. Baik, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang dalam perkataan yang sangat ringkas dan tangkas sehingga bisa menghancurkan puing-puing kebatilan di muka bumi ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang berpartisipasi untuk menonton video ini. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak dosen kita yaitu Dr. Abdul Ghafur SAG MA, yang mana selaku dosen pendidikan akhlak. Baik, kesempatan saya di sini saya ingin menjelaskan tentang soal atau tugas-tugas mata kuliah yang itu tentang. Baik, kesempatan pada video ini saya ingin membahas tentang definisi akhlak dan hakikat akhlak. Jadi, definisi akhlak dan hakikat akhlak itu dibagi dua sebagai menurut bahasa dan istilah. Dan definisi-definisi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu seperti kuwa al-ilmiyah, dan kuwa al-godob, dan kuwa as-sahwa, dan kuwa al-adl. Jadi gitu guys, kita di sini ingin memaparkan tentang suatu hakikat atau definisi pendidikan akhlak. Jadi pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dalam pendidikan. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang mengenai dasar-dasar moral, yaitu akhlak dan keutamaan perangai tabiat yang dimiliki dan harus dijadikan kebiasaan oleh anak-anak sejak kanak-kanak hingga ia menjadi mukallaf. Tidak diragukan bahwa keutamaan moral, perangai serta tabiat merupakan salah satu buah iman yang mendalam dan perkembangan religius yang benar. Peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan diantaranya adalah menjadi manusia yang berbudi, pekerti atau akhlak yang luhur ataupun akhlakul karimah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 itu berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedudukan akhlak kehidupan manusia itu sangat penting, baik sebagai individu maupun kelompok, karena penyebab jatuhnya hancurnya sejahteraannya suatu bangsa itu bagaimananya akhlak yang dididik di suatu negara tersebut. Nah, jadi kita tuh harus mempunyai, ditanamkan diri kita tuh harus mempunyai akhlak, yang dimana akhlak tersebut adalah jantung jiwanya manusia, yang di situ bisa dijabarkan seperti sikap dan karakter suatu orang. Nah, jadi kita di sini ingin membahas tentang definisi akhlak dan hakikat akhlak. Menurut bahasa, pendidikan akhlak adalah ungkapan akhlak merupakan kata yang sudah sangat familiar bagi masyarakat. Walaupun sesungguhnya kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak sama seperti budi pekerti. Ada sopan, santun, sisilah, dan tata krama. Hamzah Yakub menyebut arti akhlak sama dengan perangkai, tingkah laku, dan budi pekerti. Di dalam
kamus istilah agama Islam atau KIAI disebutkan bahwa akhlak menurut bahasa adalah tanduk-tanduk atau kebiasaan yang juga pengertian akhlak dengan agama. Hal ini berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana surat 68 ayat 4. Wa innaka la'al hulikal azim. Nah, itu kan tadi menurut istilah. Jadi di sini kita akan membahas tentang tadi itu menurut bahasa ya. Kita di sini menjelaskan tentang istilah. Memahami pengertian akhlak tidak cukup hanya berdasarkan bahasa atau etimologi saja. Akan tetapi harus dipahami pula secara istilah, terminologi. Terminologi akhlak diutamakan oleh ulama-ulama akhlak dengan cara yang berbeda. Seperti menurut Imam Al-Ghazali, al-akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, melahirkan perbuatan-perbuatan yang diinginkan dan diusahakan seperti perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang indah dan perbuatan yang jelek. Adapun secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga dan sebaliknya. Seorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan adab atau sifat yang telah tertanam di dalam jiwa. Lalu setelah tertanam di dalam jiwa, lahirnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan seseorang yang memiliki sifat yang maka ia memiliki akhlak baik pada pola, dan sebaiknya jika seorang memiliki sifat yang buruk maka ia memiliki akhlak yang buruk. Jadi sesuai sifatnya dia guys. Kalau misalnya dia tuh memiliki sifat yang ditanamkan kepribadian yang buruk, dia pasti akan mencerminkan kepribadian yang buruk juga. Sebaliknya jikalau kita ingin mencerminkan kepribadian yang baik, kita akan tercermin orang itu baik, itu dicap dengan saudaranya. Dengan hal tersebut, manusia memiliki akhlak yang terpuji, memiliki penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adil dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan, berani dalam hal segala positif, ikhlas dalam melaksanakan setiap amal dan pembuatan semata-mata karena suatu dosa, dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, itu kan kita sudah membahas tentang pengertian akhlak ya secara etimologi dan secara istilah. Jadi kita di sini akan membahas tentang definisi potensi jiwa seperti kual ilmiah, kual godob, dan kual al-syafa dan kual adl. Jadi kita di sini akan membahas tentang kual ilmiah. Kual ilmiah adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Kekuatan ilmiah yang menjadi pembedaan manusia dengan jenis binatang. Dengan akal manusia dapat menciptakan dan mengembangkan budaya hingga berkembangnya arah yang lebih baik dan lebih maju sebelumnya. Buahnya adalah hikmah, yaitu pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu dengan syariat Allah sebagai firman-Nya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa yadhakkaru illal ulul albab. Nah, artinya gini guys, dia berikan hikmah kepada yang dia hendaki, dan siapa yang diberikan al-hikmah maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, dan hanya orang-orang yang memiliki akal dan pikiran yang mampu memahaminya. Dan di situ kita akan membahas tentang almiah udah selesai guys. Kita di sini akan membahas tentang kual godob. Kual godob merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia menghasilkan sifat utama yang dapat menjadikan sumber akhlak yang mulia serta membudidayakan kebaikan-kebaikan, yaitu sifat syaja'ah, yaitu keberanian. Menurut Al-Ghazali, dengan sifat syaja'ah, manusia bisa diberani berkorban apa saja untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan matinya. Dan bahkan ia berani berkorban tidak hanya dengan apa yang dimiliki, tetapi berani maju pengorbanan jiwa raganya demi kemuliaan dan kebahagiaan diyakini yang benar. Dan di sini kita akan membahas tentang aqwa syahwah. Aqwa syahwah yaitu kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk
memperoleh keutamakan kenikmatan yang bersifat zohir, yang diinspirasi oleh panca indera seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lainnya. Dengan kekuatan ini, manusia menjadi lebih bergairah dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, yaitu pengertian kuah asyahwa, yang baik disebut secara afifah. Di antaranya sifat terpuji, terutama dari sifat ifah sebagai berikut, membayangkan saat lebih dewasa. Dari sifat ififah akan lahir sifat mulia, daya akan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti, karena akan sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil sehingga memiliki kemampuan dan ifah. Akhlak sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini ada beberapa poin di sifat kuwa asyahwa. Itu ada al-haya'u, al-qanaah. Apa sih sifat al-haya'u? Adalah sifat malu. Itu meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Maka melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Apabila jiwa manusia semua sudah memiliki sifat malu seperti ini, niscaya tidak ada lagi kejahatan di muka bumi ini. Jadi intinya gini guys, sifat al-haya itu adalah sifat malu yang harus ada dalam diri di manusia. Contohnya seperti kita malu terhadap aurat, itu adalah malu dalam kebaikan gitu guys. Nah, kita akan membahas tentang sifat al-qanaah, adalah sifat menerima atau merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan merasa kekurangan yang terlebih-lebihan. Qanaah muncul dalam kehidupan seseorang berupa sikap rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi dirinya. Bagi siapa yang dapat menjadikan dirinya qanaah, maka bersyukur, terhindar dari sifat hasud, dan terhindar dari problematika. Dan kita akan membahas tentang kuwal adl. Menurut Al-Ghazali, terbentuknya akhlak yang mulia pada diri seseorang diperlu lagi suatu kekuatan, yaitu kuwal adl. Sebuah kekuatan menjimbang dari ketiga kekuatan jiwa sebelumnya tuh, seperti al-quwa godob, al-quwa sahwah itu. Ini jadi kita harus melengkapi suatu kuah tersebut. Nah, maka dari itu cara menggali potensi jiwa dengan cara kenali dari diri sendiri, kenali kelebihan dan kekurangan diri, dan dibuat daftar pertanyaan untuk mengalami apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup. Seperti cari tahu apa menjadi minat Anda, terus dan apakah keterampilan yang Anda miliki saat ini menyenjang Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai, dan buat tujuan yang jelas. Tujuan akan membantu selama proses belajar dan pengembangan diri, dan memudahkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan diri kita. Jadi intinya kita di sini membahas tentang pendidikan akhlak, yaitu definisi akhlak dan hakikat akhlak. Jadi tadi menurut bahasa seperti akhlak tersebut dari bahasa Arab, yaitu akhlak, itu artinya budi pekerti atau akhlak yang mulia atau sopan santun. Jadi di sini ada 4 aspek, yang dimana kuwal ilmiah, kuwal godob, dan kuwal asahwa, dan kuwal adl. Nah, kuwal tersebut tidak bisa dipisahkan, dikarenakan kuwal tersebut adalah suatu rangkaian atau konsep yang dimiliki suatu manusia untuk menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang akhlak yang baik dan berakhlakul karimah. Jadi seperti itu adalah definisi dan aspek-aspek pendidikan akhlak dan hakikat akhlak. Cukup sekian dari pemaparan pemateri saya di Mas Purtanto kelas C semester 1. Ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah setia mendengar, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur yang selaku pembimbing dan dosen kita di pelajaran pendidikan akhlak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.